Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askina Febia Denisa. Di kesempatan kali ini, pada mata kuliah Praktek Kemahiran Hukum Internasional, kita akan membahas mengenai kejahatan perang. Nah, apa sih kejahatan perang? Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut dengan penjahat perang. Jadi, setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa itu yang disebut dengan kejahatan perang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kasus kejahatan pelanggaran perang. Di sini kita akan membahas mengenai kasus perang Kamboja. Pada kasus perang Kamboja ini, dimulai pada invasi Serbon Vietnam ke Kamboja pada tahun 1978 yang sangat menarik perhatian dunia. Sikap Vietnam pada saat itu dianggap sangat keras oleh negara-negara ASEAN, sehingga para Menlu ASEAN mengeluarkan suatu komunike bersama pada tanggal 7 Januari 1979 di Jakarta yang menyatakan bahwa ASEAN mengutuk. Pernyataan ASEAN ini ditolak oleh Vietnam. Penolakan ini yang mengakibatkan munculnya sikap pro dan kontra. ASEAN menyatakan ini bukan bertujuan untuk menghancurkan Vietnam, akan tetapi ASEAN hanya menginginkan agar Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja tanpa syarat apapun. Lewat sebuah vonis bersejarah, kejahatan perang Kamboja yang disokong oleh PBB menyatakan dua mantan pemimpin Kamar Merah dinyatakan bersalah melaksanakan genosida. Pengadilan menemukan bukti kuat bahwa genosida dilaksanakan terhadap warga etnis Vietnam dan warga Muslim Cham. Pertama kalinya tribunal yang sudah menjatuhkan vonis semacam itu. Tribunal PBB yang secara resmi didirikan tahun 1997 menyatakan bahwa mereka bersalah melaksanakan kejahatan atas kemanusiaan dan telah melanggar sejumlah poin yang telah ditetapkan dalam Konvensi Jenewa. Untuk itu, mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada masa itu, diperkirakan 2,2 juta orang Kamboja dari separuh populasi negara itu dibunuh selama pemerintahan teror Khmer Merah yang berhaluan komunis. Di akhir tahun 1990-an, Partai Komunis Kamboja yang dikenal dengan Khmer Merah mulai melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan Pangeran Norodom Sihanouk. Pada tahun 1970-an, perlawanan ini meningkat setelah kudeta terhadap Sihanouk dan menggantikannya dengan rezim baru, yaitu Republik Khmer, sebagai pembela setia Amerika Serikat di Perang Vietnam. Sihanouk kemudian bergabung dengan Khmer Merah yang banyak mendapat dukungan dari negara komunis lain, sehingga gerakan perlawanan terjadi di hampir seluruh wilayah negara tersebut. Pada bulan April 1975, mereka telah menaklukkan seluruh negara dan melawan semua unsur yang dicurigai sebagai pihak musuh dan menamakannya dengan Demokratik Kamboja. Kekejaman yang dilakukan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, Forced Population Movement, yaitu memindahkan penduduk dari pusat kota karena dianggap kota sebagai pusat berkembangnya musuh-musuh Kamboja. Kedua, Forced Labor and Human Living Condition, yaitu rakyat yang dijadikan buruh dan dipaksa untuk menanamkan hasil tani, serta membangun proyek infrastruktur berskala besar. Ketiga, Attack on Enemies of the Revolution, yaitu Khmer Merah membunuh pimpinan, aparat militer, dan birokrat pada pemerintahan sebelumnya, bahkan sebagian dibunuh di hadapan keluarganya. Upaya memecahkan masalah Kamboja, di mana dunia internasional melakukan berbagai upaya. Pada bulan Juli 1988 di Istana Bogor, Indonesia, berkumpul berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam penyelesaian masalah Kamboja. Acara ini dikenal dengan Jakarta Informal Meeting, yang disingkat dengan JIM. Pada bulan Februari 1989, pertemuan itu dilanjutkan dengan mengadakan JIM 2 yang mengundang harapan untuk dapat mencapai kesepakatan di antara semua pihak. Acara ini bersifat informal. Dalam pertemuan itu, berhasil menemukan 2 masalah yang dianggap penting dalam penyelesaian Kamboja. Nah, kedua masalah yang ditemukan itu, yang pertama, penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja akan dilaksanakan dalam kaitannya dengan penyelesaian politik menyeluruh. Vietnam mulai memberikan janji dan bersedia menarik pasukannya dari Kamboja.
Kedua, munculnya upaya untuk mencegah kembalinya rezim Pol Pot yang semasa berkuasa di Kamboja telah melakukan pembantaian keji terhadap sejuta rakyat sekitar. Upaya menyelesaikan konflik Kamboja mulai memasuki tingkat internasional, yaitu dengan mengambil tempat di Paris. Dalam konferensi ini, hadir wakil dari 20 negara, termasuk ASEAN, dan 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Konferensi ini disebut dengan ICK atau Konferensi Internasional Mengenai Kamboja. Konferensi ini berlangsung pada tanggal 30–31 Juli 1989. ICK diharapkan mampu membentuk sebuah badan yang mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan melakukan perjanjian perdamaian. Namun, para pengamat percaya bahwa keberhasilan ICK bergantung pada hasil pertemuan sebelumnya, yaitu pada tanggal 24–25 Juli 1989. Setelah perjalanan panjang, upaya penyelesaian masalah Kamboja akhirnya menemui titik harapan perdamaian. Sehingga, pada tahun 1991, pasukan perdamaian PBB mulai memprakarsai gencatan senjata pihak-pihak yang bertikai. Dan pada tahun itu juga, Pangeran Norodom Sihanouk kembali duduk sebagai kepala negara. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai kasus kejahatan pelanggaran perang. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat, dan terima kasih.